Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apakah suara saya bisa didengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas, Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih. Suaranya jelas, Bu, jelas. Baik, senang sekali saya bertemu Bapak Ibu tatap muka secara online ya Bapak Ibu. Semoga semoga semua juga bergembira dan harus bahagia ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Sharing bersama. Amin. Selamat sehat. Baik Bapak Ibu, di sini kita sharing bersama ya Bapak Ibu ya. Kebetulan saya membawa materi pada hari ini terkait dengan izin share screen ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Baik, hari ini saya membawa materi tentang rasa ingin tahu dan semangat kebangsaan. Seperti yang dibacakan moderator tadi, saya dari Universitas Islam Blitar. Alhamdulillah senang sekali disupport oleh Analog Teacher of Learning, kemudian Ines Kosmetik. Di sini kita menyampaikan dan berbagi bersama Bapak Ibu terkait dengan rasa ingin tahu dan semangat kebangsaan. Baik, rasa tahu ge, rasa tahu gitu ya. Tapi di sini rasa ingin tahu yang saya sampaikan itu adalah bagaimana kita menumbuhkan karakter itu kepada siswa sehingga kita menjadikan Indonesia itu tangguh dan Indonesia itu tumbuh. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Share screen saya terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Lihat. Oh, jelas. Lihat. Tinggal kasih besar saja, Bu. Baik. Apa sih yang melatar belakangi dari rasa ingin tahu? Sering kita lihat, kita dengar bahwasanya rasa ingin tahu, saya tuh pengen tahu tentang A, tentang B, tentang C. Saya juga pengen tahu nih tentang guru saya, tentang teman saya, apa sebenarnya yang ingin melatar belakangi. Nah, oke, kita bahas di sini. Baik. Yang melatar belakangi itu ternyata kita dari kecil, kita dari tumbuh menjadi dewasa itu sebenarnya sudah pengen tahu gitu loh. Itu. Iya betul ya, sepakat sekali Bapak Ibu ya. Kita dari dulu tuh sudah pengen tahu tuh apa yang kita pengen tahu. Nah dari kelihatan ketika seorang bayi itu memasukkan barang-barang ke dalam mulutnya. Nah, itu sudah fitrah, Ibu ya. Itu sudah bawaan. Nah, jadi kata orang Jawa itu gawan bayi. Nah, sudah dari lahirnya. Nah, gitu. Kalau kata orang Kalimantan bawaannya jar gitu ya. Nah, mungkin kalau saya alhamdulillah kelahiran Kalimantan saya dari sononya. Jadi banyak bisa bahasa termasuk bisa bahasa Kalimantan. Terutama saya menguasai alhamdulillah Banjarmasin di sana. Dan juga alhamdulillah sedikit tahu juga bahasa Jawa gitu ya Bapak Ibu. Nah, dari lahir itu kita tuh udah ternyata udah bisa. Rasa ingin tahu itu muncul gitu loh. Ketika kita mulai memasukkan barang ke dalam mulut kita. Nah, disitulah muncul bagaimana kita berani mencoba sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, secara waktu kita kecil, wah kok tiba-tiba masukin ini padahal nggak tahu nih pada barangnya nih berbahaya atau tidak kan seperti itu. Nah kemudian ada lagi yang melatar belakangi rasa ingin tahu itu. Yang harus kita ketahui apa? Ada kita berani bertanya. Itu apa? Itu bagaimana? Sering nggak Bapak Ibu menemukan siswa seperti itu? Apa itu? Bagaimana itu? Gitu ya.
Saya rasa pasti sering ya Bapak Ibu ya. Nah, disitulah. Kadang-kadang Ibu, kadang-kadang. Oh ya, betul Bapak. Bahkan anak kita sendiri sering kita temukan seperti itu. Nah, disitulah juga latar belakang rasa ingin tahu itu sudah muncul sejak kita dari kecil, bahkan kita itu adalah fitrah, itu adalah bawaan dari kita. Baik. Nah, di sini kita lihat, saya rasa banyak yang jadi bolang ya di zaman dulu ya, karena hiburannya nggak seheboh sekarang. Kalau sekarang sering hiburan kita itu gadget ya, anak-anak kita ya sekarang ya. Tapi kalau zaman dulu inilah yang dirindukan sebenarnya. Ya, dari zaman dulu kita itu sering apa? Sering manjat pohon. Gitu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti tidak takut manjat pohon, karena saya khawatir sekali zaman sekarang itu lebih menguasai gadget daripada menguasai lingkungan. Ya. Karena terakumulasi. Jadi rasa ingin tahu itu terakumulasi dari zaman ke zaman, sehingga menjadi pengalaman yang bisa kita wariskan dari generasi ke generasi. Luar biasa loh Bapak Ibu, bisa manjat pohon itu gitu ya. Bisa manjat pohon itu luar biasa, karena itu tidak bergeser dari generasi ke generasi, itu kan tidak mudah. Bisa saja anak kita sekarang mungkin karena gadgetnya kebanyakan, akhirnya manjat pohon tuh gimana gitu ya. Gimana? Nah, itu sebenarnya harus ada pewarisan rasa ingin tahu itu. Jadi kita warisi. Rasa ingin tahu tuh itu di atas sana ada ini nih, ada pohon, ada buah rambutan gitu. Mungkin ada ini, tapi harus dikontrol ya Bapak Ibu. Ya, rasa ingin tahu untuk anak-anak kita, terutama untuk siswa dasar, itu harus dikontrol. Karena apa? Kadang mereka ekspektasinya lebih luar biasa daripada kita. Seperti itu. Nah, kemudian di sini baik. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu, rasa ingin tahu itu menjadi titik awal kita berusaha mencari tahu tadi. Berusaha mencari tahu tadi ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, di sini adalah titik awal. Nah, rasa ingin tahu tadi itu akan menumbuhkan jiwa kita untuk bagaimana mengamati dan melakukan penelitian. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dengan adanya rasa ingin tahu tadi, kita tuh bisa menumbuhkan itu ke siswa-siswa kita, sehingga siswa-siswa kita tuh tidak memungkiri ya, banyak yang bisa menjadi peneliti ternyata. Banyak yang bisa menemukan sesuatu. Jadi itulah didikan-didikan Bapak Ibu semua sebenarnya gitu. Karena apa? Ditumbuhkan rasa ingin tahu tadi. Berawal dari apa? Berawal dari fitrah yang mereka punya. Gitu. Yang kalau di lembaga sekolah itu akan dikontrol. Rasa ingin tahu itu akan dikontrol dengan apa? Seusia mereka. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, disinilah muncul ya. Disinilah peran dari sekolah. Sekolah atau lembaga sekolah itu memproses Bapak Ibu. Di mana? Memproses sebuah kebutuhan dari siswa. Jadi lembaga sekolah itu adalah proses dari kebutuhan, dia tempat memproses dari kebutuhan-kebutuhan siswa itu. Bumbunya apa? Ya tadi, rasa ingin tahu tadi yang menghasilkan sebuah pengetahuan. Nah, kebutuhan tadi, yang tadinya, Bu, saya pengen tahu tentang astronot, saya pengen tahu, Bu, misalnya Bu atau Bapak, saya pengen tahu tentang daun tuh seperti apa. Ketika kita sebagai seorang pendidik ya menjelaskan itu, maka kebutuhan dia
akan menghasilkan sebuah kepuasan. Kenapa? Karena kita proses di dalam lembaga kita. Seperti itu. Sehingga kebutuhan beroutputkan sebuah kepuasan dan rasa ingin tahu yang ketika kita proses akan menghasilkan sebuah pengetahuan. Baik, Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini ya, dari rasa ingin tahu tadi, maka itu akan menimbulkan di dalam siswa itu adalah persoalan di alam pikirannya. Jika siswa ini kita tumbuhkan lagi, maka dia akan berusaha mencari jawabannya itu. Nah, kita tumbuhkan lagi ketika kita mencari jawabannya itu, siswa itu akan melakukan kegiatan itu. Nah, ada dua nih nanti yang terjadi, ada yang gagal, ada yang dapat. Nah, kalau yang gagal itu mesti jadi persoalan Bapak Ibu di pikiran siswa tuh. Kok saya enggak bisa ya? Nah, itu bisa jadi. Tapi dia akan kita tumbuhkan lagi. Kita tambah rasa ingin tahunya, dia akan mencari jawaban sampai dia mendapat jawabannya dan akhirnya dia memperoleh pengetahuannya. Jadi lembaga itu tetap harus memproses ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita putus rasa ingin tahu siswa. Karena apa? Gagal itu wajar ketika mendapatkan jawaban. Tapi bukan berarti dia harus mandek di persoalan atau berhenti dalam persoalan di alam pikirannya. Harus kita tumbuhkan untuk mencari jawabannya. Baik, Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Gitu ya. Bagaimana caranya kita tumbuhkan rasa ingin tahu? Kebetulan kita berada di lingkungan atau lembaga pendidikan. Maka yang paling utama adalah kita menumbuhkan bagaimana siswa berpikir secara mandiri. Mungkin Bapak Ibu tahu ini gambar yang saya tunjukkan. Gambar apa ya kira-kira? Semut. Semuanya Semut yang ada di tangannya. Oh, ada tangan. Ada tangan anak kecil. Ada tangan anak kecil. Ya, dari sini Bapak Ibu pengen tahu apa? Semut. Ya, mungkin Kenapa semut bisa akan gigit? Bisa menggigit anaknya. Apa semut bisa nempel, Bu? Apa semut bisa nempel? Apa semut bisa gigit? Ya. Kenapa semut ada di tangan anak itu? Apa jalan semut itu bikin geli di tangan. Apa semut bisa berdiri? Itulah Bapak Ibu caranya bagaimana menuntun mereka berpikir mandiri. Jadi ketika ada semut itu jangan langsung dicetis gitu ya. Ini contoh kecil aja. Tapi biarkan mereka bertanya. Ini semut mau ngapain ya, Ibu? Ini semut mau ngapain, Bapak? Gitu. Jadi jangan dipiktes dulu ya Bapak Ibu ya gitu. Nah, itulah dia akan memunculkan pemikirannya mandiri. Di situ ya. Oke. Masuk ya Bapak Ibu ya. Kemudian stimulus. Nah, tadi juga salah satu stimulus yang menghasilkan pemikiran-pemikiran mandiri dari mereka. Yang ini adalah stimulus dalam rangka kita di sebuah lembaga pendidikan misalnya. Nah, di sebuah lembaga pendidikan kita kasih stimulus apa? Kalau di gambar sini. Kalau di gambar sini stimulusnya apa nih? Berpikir, Bu. Berpikir. Berpikiran. Cara memasang, berpikir cara Berpikir. memasang. Bagaimana caranya kok bisa nempel semua ya? Lagi sedang berpikir untuk merancangnya, Bu. Merancang. Merancang. Ya, mantap. Baik. Ketika di lembaga pendidikan, kita punya apa Bapak Ibu? Ini kan di sekolah nih. Kita butuh stimulus. Stimulusnya pakai apa tuh? Alat peraga, Bu. Betul, alat peraga. Ada media, alat peraga, dan semuanya kita jadikan itu sebagai stimulus. Ya, stimulus untuk membentuk rasa ingin tahu itu. Tadi yang pertama kita gunakan adalah di dalam diri mereka, yang kedua tadi kita gunakan tadi apa? Media. Sehingga stimulus yang ada di otak anak itu akan rasa ingin tahunya akan kembali muncul. Gitu ya. Baik Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi
Jangan takut. Baik itu kita berikan kepada siswa maupun ke diri kita sendiri. Ini bisa ditularkan Bapak Ibu ke orang tua, gitu ya. Mungkin apalagi sering pada ini ya, sekarang masih online ya Bapak Ibu ya, ngajarnya. Masih Bu. Iya, Nah, Pak. Masih. Masih, Bu. support dari Bapak Ibu guru itu sangat diharapkan sekali oleh orang tua siswa. Kenapa? Kebanyakan orang tua siswa tuh takut, gitu ya. Apalagi mungkin guru-guru out ya. Aduh, rumah saya nanti berantakan, Bu, gitu kan. Sering saya ini ngajarin online dan sebagainya, tapi jangan diberikan kita sugesti mereka gitu. Bapak Ibu setelah ikut diklat ini bilang ya ke orang tua siswa, jangan takut. Nanti anak-anak Bapak Ibu kalau bisa membuat sesuatu yang lebih baik lagi bisa jadi ilmuwan. Nah, bisa jadi yang lebih luar biasa. Karena apa? Kita tidak akan pernah takut untuk tahu sesuatu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan takut, mungkin juga di sekolah nanti habis praktikum misalnya biasanya yang sering praktikum tuh biologi gitu ya. Biasanya IPA dan sebagainya. Nah, itu jangan takut. Jangan takut kalau anak-anaknya nanti ngotori kelasnya, jangan takut gitu. Tapi sekarang kelasnya nggak kotor ya Bapak Ibu ya. Ngarep ya kelasnya kotor. masih online. Udah nggak kotor. Betul. Jadi Masih yang online. Bersih. enggak apa-apa, ini masih bersih ya Bapak Ibu ya sekolahnya gitu. Tapi nanti kalau sudah offline jangan takut gitu. Kita tidak perlu takut sekolah kita mungkin habis pembelajaran itu kotor dan sebagainya. Tidak perlu takut karena itu adalah bagian dari pembelajaran untuk ingin tahu, menumbuhkan. Nah, ini tadi. Mungkin Bapak Ibu guru ini random ya dari berbagai macam bidang, dari mungkin ada yang bidang seni, ada yang mungkin sains dan sebagainya. Bapak Ibu sangat diharapkan untuk mendukung dari minat siswa kita. Tidak semua, saya sangat sadar tidak semua orang bisa sains, tidak semua orang bisa seni ya Bapak Ibu, tidak semua orang juga bisa sains atau seni, bahkan mungkin bisa sosial gitu. Nah itulah di situ fungsinya dari rasa ingin tahu tadi, kita dukung mereka dengan minat-minat mereka. Apa saja minat mereka, tidak menutup kemungkinan mereka menjadi chef, mereka menjadi teknokrat, mereka menjadi spesialis atau profesional, bahkan mereka bisa menjadi artis atau aktor. Kita harus mendukung itu ya Bapak Ibu, jangan sampai terjadi nanti misalnya di sekolah, wah jadi artis tuh bikin isu-isu doang. Enggak seperti itu. Didiklah dia menjadi artis yang public figure yang lebih baik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, pandemi ini juga diharapkan sebenarnya, apalagi dalam masa pandemi ini adanya aktivitas kita di ruang terbuka. Kalau pandemi seperti ini mungkin terbatas ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai di rumah terus. Bisa disarankan kepada siswanya paling tidak keluar rumah ya. Kita tidak tahu kondisi siswa kita mungkin ya, apalagi yang full daring ya. Full daring bagi sekolah yang menyelenggarakan online. Sarankan mereka untuk tetap beraktivitas di ruang terbuka. Kenapa? Rasa ingin tahu itu akan muncul nantinya ketika mereka berada di ruang terbuka. Secara online seperti ini mungkin banyak sekali kelemahannya, karena kita mendidik kepada siswa-siswa kita. Tetapi kita bisa menyarankan mereka untuk beraktivitas di ruang terbuka dan terbatas. Terbatas itu adalah orang-orangnya Bapak Ibu. Tapi kalau mereka terbuka, itu bisa saja mereka 1 atau 2 orang. Atau bahkan dengan keluarganya. Itu disarankan seperti itu. Kenapa? Karena rasa ingin tahu itu nanti akan refresh ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibunya itu ngajari online misalnya ya, di rumah terus, sarankan juga Bapak Ibunya coba diajarin di ruang terbuka, di halaman, kemudian diajak jalan-jalan. Nah itu penting Bapak Ibu. Kenapa rasa ingin tahu itu jangan sampai mandek, berhenti gitu. Jangan sampai berhenti di anak hanya melihat gadget, hanya tahu oh ini adalah video, oh ini adalah YouTube, ini adalah Google dan sebagainya.
imbangkan itu dengan beraktivitas di ruang terbuka. Bisa saja melalui tadi yang disampaikan oleh Ibu Miftahul Jana, ada aktivitas penugasan gitu ya. Penugasan di ruang terbuka apa saja yang dilakukan. Oke. Baik. Nah, di sini Bapak Ibu harus sering kita tanamkan pada diri kita ataupun pada anak-anak kita. Bahkan mungkin Bapak Ibu juga menyarankan kepada orang tua wali bahwasanya kita harus mengurangi rasa tahu terhadap orang. Tapi kita perbanyak rasa tahu terhadap ide, gagasan serta pemikiran. Ya. Jadi jangan sering kepo tentang orang Bapak Ibu. Mengurangi rasa kita, sensitivitas kita untuk membuat ide, membuat gagasan dan pemikiran. Lebih baik kita kepoin aja, apa sih ide kita hari ini? Oh iya, kemarin itu saya lihat masak bolu rasa pisang. Coba saya masak bolu rasa ketan. Seperti itu. Jadi ide, gagasan, dan pemikiran harus diperbanyak, terutama pada masa pandemi. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi ke semangat kebangsaan. Nah, semangat kebangsaan, alhamdulillah pada hari ini kita semua sudah berada di bulan Agustus, bulannya kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa Bapak Ibu? Yang ke-76. 76 tahun. 76 tahun. 6 tahun. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kita 76. kemerdekaan yang sudah kita nikmati sampai saat ini. Nah, semangat kebangsaan ini kita tidak perlu lagi kembali ke 76 tahun yang lalu yang sudah dirasakan oleh para pendahulu kita. Tetapi harus kita dengan semangat proklamasi yang nantinya akan kita dengarkan kembali pada 17 Agustus tahun 2021. Mudah-mudahan sudah selesai ya PPKM-nya. Jadi kita bisa ke lapangan lagi ya Bapak Ibu ya. Baik. Di screen saya kok muncul ini ya? Remote control. Almarhum Soekarno. Oke. Baik Bapak Ibu, benar. Baik Bapak, benar sekali ini ya. Soekarno. Membacakan teks Proklamasi. Teks proklamasi. Membacakan teks proklamasi Bapak Soekarno. Bapak Ibu. Luar biasa ya Bapak Ibu, benar-benar guru teladan semua. Guru-guru hebat semua seperti yang disampaikan. Proklamasi. Semangat Bu. Ya. Proklamasi. Karena kita Bangsa Indonesia. sebentar lagi ulang tahun ke-76 yang harus kita syukuri bersama. Nah, proklamasi ini menyatakan bahwasanya kita ini bangsa Indonesia yang merdeka. Ya. Bangsa yang berpendirian. Bangsa yang kuat, bangsa yang selama 76 tahun. Baik. Oke. Nah, di sini biasa kangen nggak Bapak Ibu dengan pawai? Saya kangen sekali. Kangen banget Bu, karnaval. Wah, luar biasa ya. Kita udah 2 periode. Kangen Bu, udah 2 tahun nggak karnaval. Baik. Sini semangat kebangsaan kita nggak luntur lah intinya. Ada rasa di sini kebangsaan itu kita pupuk untuk saling berkaitan. Bersamaan. Sesuai dengan filosofinya, semangat kebangsaan itu antara pikiran dan tindakan. Antara pikiran dan tindakan itu harus ditempatkan pada kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan diri ataupun kelompok. Nah, di pawai itu kelihatan ya Bapak Ibu ya. Semua RT keluar, sampai anak kecil keluar. Nah, itu sudah luar biasa. Nah, itu pikiran dan tindakan. Iya Bu, di dandan badut Bu. Semua terhadap
ulang tahun negara kita, terhadap semangat kebangsaan kita, bahwasanya kita adalah satu. Seperti itu. Nah, kembali lagi kita ke anak didik kita. Apa yang bisa kita tumbuhkan di sana? Ada karakter-karakter. Terus terpantang menyerah. Walaupun pandemi bisa wis ngerjakan soal oke aja. Nah, itu yang harus ditumbuhkan ya Bapak Ibu. Terus saja lah. Walaupun nggak ada meja, nggak ada kursi, semua bisa dilakukan, pantang menyerah pokoknya, terus gitu ya, belajar dan belajar terus. Baik, yang kedua adalah rela berkorban. Ini cuma salah satu contoh ya Bapak Ibu. Kangen juga kita berdonor darah ya Bapak Ibu, yang mungkin di sekolah Bapak Ibu ada yang udah biasa dengan bekerja sama dengan PMI dan sebagainya untuk melakukan donor darah. Ini juga sebagai salah satu contoh untuk rela berkorban gitu. Ya, saling tolong menolong. Ya. Baik, kemudian karakter yang bisa tumbuhkan adalah persatuan dan kesatuan. Jelas ya Bapak Ibu ya, jangan sampai ada diskriminasi Bapak Ibu. Saya bertitip pesan gitu ya, jangan sampai ada yang diskrim, misalnya kamu nggak terlalu pinter, kamu terlalu ini, jangan seperti itu gitu ya Bapak Ibu. Tetap persatuan dan kesatuan itu ditumbuhkan dalam bentuk macam-macam, misalnya dalam kerja kelompok. Mungkin kalau sekarang kerja kelompoknya secara online ya, jadi ya bisa jadi mereka bertemu, tetapi bertemu dalam keadaan yang jaga jarak misalnya. Nah, itu persatuan dan kesatuan itu tetap harus ditumbuhkan. Oke. Nah, kemudian bertutur sopan. Karakter ini insya Allah bisa dilakukan Bapak Ibu ya, ketika dalam pandemi seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat mungkin ada yang Bapak Ibu rajin sekali ketika sedang belajar online. Mungkin bisa dicoba nih dengan memvideo atau video call ke siswanya yang mungkin tanda kutip ya, wah anak ini kurang dalam kesopanan. Nah, di situ bisa video call nih Bapak Ibu dengan orang tuanya. Ibu, tolong si anak untuk mengucapkan salam, memberikan sesuatu kepada ibu atau bapak. Nah, itu bisa dilakukan Bapak Ibu ya. Bisa dinilai seperti itu. Itu juga salah satu untuk menumbuhkan karakter. Ataupun bisa dijadikan tugas Bapak Ibu kepada siswanya, tugas sederhana. Tetapi tugas sederhana ini bermakna. Jadi ketika online sekarang, pembelajaran online itu kita banyak-banyak pesen Bapak Ibu kepada siswa kita. Karena luar biasa dengan pembelajaran online ini kita sangat tidak bisa mengontrol keadaan mereka. Sehingga kita perlu banyak sekali memberikan motivasi, memberikan arahan, bahkan mungkin kita sering banyak mengingatkan, baik itu kepada gurunya, baik itu kepada orang tuanya maupun kepada siswanya. Baik. Nah, kemudian melakukan pembaruan. Nah, saya juga kangen sekali kepada siswa-siswa yang ketika kerja kelompok ya Bapak Ibu ya, kerja kelompok. Nah, kerja kelompok ini bisa dilakukan dengan melakukan pembaruan-pembaruan. Bisa jadi kalau sekarang dengan melakukan teknologi, kita tidak tahu siswa kita itu ternyata luar biasa sudah menggunakan gadget mungkin ya. Sudah terampil bahkan ya, karena sudah 1-2 tahun ini ya pakai gadget. Nah, itu bisa mereka membuat sendiri bahkan atau video atau apapun yang mereka temukan gitu loh. Misalnya, Bu, saya menemukan A, Bu, saya menemukan B. Itu bisa dilakukan. Bisa dijadikan penilaian dalam karakter mereka, bahwasanya mereka selalu beraktivitas. Baik, untuk slide selanjutnya. Di sini menjaga lingkungan. Nah, Bapak Ibu kangen nggak dengan karya wisata? Sangat kangen ya. Kangen, Bu. Kangen Bu, kangen. Ya. Sekarang ya PPKM ya Bu. Dengan karya wisata. Sehingga kita di rumah saja ini Bu. Iya. Sorry, loncat-loncat ya. Oke, dengan karya
pada saat karya wisata nantinya mudah-mudahan setelah ini pandemi selesai ya, harapannya begitu ya. Nah, Ya, Bu, ini bisa kita mudah-mudahan. lakukan. Amin. Jadi tidak, amin. Amin, Bu. Tidak hanya kita cuma jalan-jalan gitu. Nah, ini bisa Ibu nilai, bisa Bapak Ibu nilai dengan mereka mengumpulkan barang bekas, kemudian mereka sampah-sampah yang mungkin ketika pada saat karya wisata mereka kumpulkan sendiri, mereka buang pada tempatnya seperti itu, atau bahkan bersih-bersih lingkungan sekolah. Nah, ini juga penumbuhan karakter terhadap siswa-siswa kita. Nah, kalau pandemi gimana, Bu? Ya sudah, bersih-bersih di depan rumah, rumahnya dijaga, terutama kita menilai pada prokesnya, protokol kesehatannya. Misalnya siswa, wah hari ini sudah cuci tangan belum? Gitu. Hari ini sudah mungkin kalau yang Muslim ini sudah wudhu apa belum? Gitu ya. Nah itu juga harus sering kita ingatkan karena itu juga menjaga lingkungan dirinya, lingkungan keluarganya juga. Baik. Nah, seperti ini apa ada yang sudah menerapkan Bapak Ibu di sini? Belum ya Bapak Ibu ya, masih PPKM ya, yang seperti ini. Bu. Oh Belum, belum. Bu. Belum, Bu. Belum. Yang mudah-mudahan tidak begini ya nanti ya ketika kita masuk. Dulu sudah. Oh dulu sudah ada yang sudah seperti ini Bapak Ibu. Baik. Nah di sini yang karakter juga yang kita bisa nilai dari siswa, yaitu dia bisa nggak menciptakan suasana aman. Nah di sini filosofinya sih sebenarnya siswa ini nggak gerombolan, intinya begitu. Jadi kita ciptakan sebuah lingkungan kelas yang memang physical distancing. Gitu ya. Ini aman dan damai. Damainya itu mereka tidak membuat kegaduhan. Jelas kalau kayak gini nggak gaduh ya. Biasanya kalau satu bangku berdua itu kan ada yang temennya dicubit, ada yang temennya diganggu gitu ya. Itu sangat susah untuk menjaga kedamaiannya. Tapi dirindukan ya Bapak Ibu ya. Asik, Bu. Tapi itulah dinamikanya gitu loh. Kedamaian seorang guru itu ketika melihat anak-anaknya ceria. Sebenarnya begitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau kenemenan ya pusing juga gitu ya. Baik, inilah yang mungkin bisa diciptakan dari suasana aman dan damai. Nah, bagaimana dengan pandemi? Yaitu lagi-lagi bahwasanya mereka kita bisa ingatkan lagi bahwasanya jaga jarak gitu, jangan bergerombol gitu. Itu harus selalu ya Bapak Ibu ya, sehingga tercipta karakter bagaimana mereka memberikan suasana aman kepada lingkungannya. Baik. Cuci mulutnya. Tidur. Slide saya terakhir ada amanat dari jenderal kita yang sebagai pahlawan kita juga, Bapak Jenderal Sudirman, bahwasanya meskipun kamu mendapat latihan jasmani yang sehebat-hebatnya, tidak akan berguna jika kamu mempunyai sifat menyerah. Oke, bagaimanapun tingginya, tidak ada gunanya jika orang itu mempunyai sifat menyerah. Artinya, sesuai dengan keadaan kita sekarang, kita tidak boleh menyerah, kita harus tetap semangat Bapak Ibu, walaupun lingkungan kita, mungkin tidak saya sampaikan, lingkungan saya juga seperti itu, sama dengan lingkungan Bapak Ibu, tetapi tidak ada kata menyerah di kita masih bisa sharing, kita masih bisa berbagi ilmu, kita masih bisa saling support. Tetap semangat Bapak Ibu, sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi atas ilmunya. Sangat